tadi. Dia menyelesaikan 3 tahap pertama secepat itu. Jangan bilang kalau orang ini bahkan bisa menyelesaikan tahap keempat, ucap Zeng. Master formasi bintang 4 belum genap 20 tahun. Yang lebih penting adalah dia mampu menyelesaikan tahap dengan cepat. Seberapa baik pemahamannya tentang formasi, ucap Zeng dalam hatinya. Namun dia melihat tahap keempat yang tidak padam. Di sana Zhang Xuan sepertinya entah kesulitan atau bagaimana, tapi dia belum menyelesaikan tahap keempat. Sepertinya dia tidak dapat menyelesaikan tahap keempat, soalnya tidak mudah untuk melangkah level 4, bukan? Tidak, dia tidak menyelesaikan tahap keempat. Menurut Tuan Zhang juga tidak maha kuasa, bukan? Namun tiba-tiba saja suatu getaran terjadi, ruangan menjadi bergetar seperti gempa bumi terjadi. Apa yang terjadi? Mereka semua panik dan retakan berada di kotak itu. Formasi mata air abadi telah menopang lautan formasi dan pertahanan guild. Apakah itu hilang? Apa yang terjadi sebenarnya? Untuk dapat mempertahankan formasi dalam jumlah besar sehingga dapat terpicu acak tentunya diperlukan formasi yang besar untuk melakukannya. Dan formasi ini merupakan formasi musim semi abadi, formasi yang sama dengan membantu alur cuaca, lalu interior guild juga. Mungkinkah mereka berdua saling bertatapan? Zeng dan Tuan Sai saling bertatapan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke tempat ujian Zhang Xuan. Kalau begitu, bagaimana dia menghilangkan formasi itu? Metode apa yang dia gunakan? Teknik apa yang dia gunakan untuk menghilangkan formasi secepat ini? Dia berkata kepada murid-muridnya atau 3 orang yang tadi kena mental sebelumnya. Hei kalian, apa yang terjadi? Guru, orang yang masuk dia menghilangkan semua formasi. Hah? Semuanya cepat itu, ucap si Tuan Zeng. Bagaimana dia melakukannya? Dia menggunakan seni menghilangkan formasi pengejar langit karya Grandmaster Hong Wei, seni menghilangkan formasi pencarian energi karya Grandmaster Nan, atau seni menghilangkan formasi peroleh kekuatan milik Master Formasi Elemen milik Senior Sai. Kecuali dia tidak. Bagaimana ya? Dia tidak melakukan itu, ucap si senior. Tidak. Jadi apa yang dilakukan? Ketiganya merupakan teknik penghancur formasi terkuat terhebat yang pernah aku ketahui. Apakah ada teknik yang lebih hebat dari itu? Apa yang kami lihat dia gunakan ya kurang lebih bagaimana ya? Dia hanya menggunakan kakinya. Apa maksudmu menggunakan kaki? Apa maksudmu disebut teknik formasi kaki kah? Dari tahap pertama hingga tahap keempat dia hanya menggunakan kakinya dan menghentakkan masing-masing kakinya satu kaki. Lalu kemudian dia menyelesaikannya begitu saja. Apa-apaan itu? Aku belum pernah mendengarnya. Maksudmu dia hanya menghilangkan formasi itu dengan menendangnya? Di sana para master hanya saling berkata-kata dan memandang. Dan hanya sekali tendang masing-masing di formasi. Memangnya apa kau pikir kami akan percaya? Tapi guru, itu benar-benar terjadi. Senior mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya menggunakan kakinya pada masing-masing formasi dan kami berdua juga melihatnya. Apakah karena beruntung formasi yang ia temui sederhana dan mudah? Apa maksudmu beruntung? Aku belum pernah melihat orang seberuntung itu. Tahap pertama adalah formasi kurungan Yunhai, tahap kedua formasi ilusi, tahap ketiga adalah formasi kelopak bunga King Hong yang jatuh. Bagaimana dia bisa beruntung dengan semua itu? Formasi kurungan Yunhai, formasi ilusi, formasi kelopak bunga King Hong yang jatuh. Lalu tahap keempatnya apa? Kalau tidak salah itu adalah formasi Drunken Heart Be Watching Kill. Apa? Itu adalah formasi level 4 yang menggabungkan formasi Be Watching Kill dan formasi skill. Ucap Tuan Zeng. Melawan formasi seperti ini, bahkan aku kesulitan untuk bertahan. Dia berhasil menghilangkan formasi tersebut, dan dia juga bahkan menghilangkan formasi besar guild. Bisakah dia melangkah lebih jauh? Si senior berkata, saat dia masuk ke dalam formasi, aku melihat bahwa kesadarannya terpengaruh. Kupikir dia tidak akan bisa menghilangkannya, tetapi saat dia bergoleng tidak sadarkan diri hanya dengan 2 tendangan. Formasi Drunken Heart Watching Skill itu runtuh, dan formasi besar menopang guild juga hilang. Yang lainnya benar-benar kaget. Di sana Tuan Sai menepuk jidat. Kupikir Tuan Zhang akan menahan diri tidak sedikit. Dan dia menantang air mengalir. Sekarang kurasa ini terlalu naif untuk semua itu. Setelah semuanya, Zhang Xuan pun keluar dari ruang ujian. Aku kira aku seharusnya memicu formasi yang level 4 atau lebih tinggi saja di masa depan. Karena semuanya terlalu mudah. Di sana orang-orang berkata, Tuan Zhang menghilangkan semua formasi. Ya, aku baru saja berhenti. Berhenti? Apa maksudmu? Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan hanya menghilangkan formasi level 4 terkuat di lautan formasi. Dia akan bawa serta guild besar milik guild ini, memimpin guild sepertiku, dan dia bahkan memikul tanggung jawab ini. Zhang Xuan berkata, ngomong-ngomong aku sudah membersihkan lautan formasi. Apa itu berarti aku sudah resmi menjadi master formasi sekarang? Bolehkah aku tahu tahap kultivasi Anda saat ini?
ucap Master Zeng. Aku setengah transenden, tapi semuanya berjalan lancar. Kurasa aku akan mencapai level 1 transenden dalam beberapa hari ke depan. Anda harus setidaknya menjadi transenden 3 dan ke atas untuk menjadi master formasi bintang 4. Bagaimanapun juga, kalau begini akan memberimu lambang master formasi bintang 4. Jika melaporkannya ke markas, jika menyetujui kasus ini akan naik tingkat, ucap Master Zeng. Namun meskipun mereka tidak menyetujuinya dengan potensi yang Anda miliki, Anda mampu mencapai level tingkat transenden di usia sebelum 30. Anda akan dipromosikan otomatis secara ujian tahap kedua. Namun di sana Zhang Xuan berkata, level 4. Memangnya siapa yang mau level 4? Ya, itu solusinya. Saat Anda lulus ujian bintang 4, tapi syaratnya belum terpenuhi, guild akan menggunakan solusi berupa dan beberapa pekerjaan tidak memerlukan kultivasi. Anda melakukan ini hanya dengan segera menyatukan peringkat Anda. Bintang 4 sudah cukup. Kalau begitu, ucap Zhang Xuan. Sudahlah, tidak usah melapor para guild besar, ucap Zhang Xuan. Tentu, tidak masalah. Silahkan ikuti aku, Tuan Zhang, ucap Tuan Zeng. Akhirnya diberikanlah token emas milik Zhang Xuan. Ini adalah cetak biru formasi pengumpulan spirit level 4. Jangan diperlihatkan pada orang lain. Tentu. Namun Zhang Xuan saat memegang itu, dia berkata, ada yang tidak beres. Formasi pengumpulan spiritual ini hanya dapat mengumpulkan esensi spiritual secara 10 dalam waktu sewaktu-waktu. Mampu mengumpulkan esensi spiritual 10 batu sekaligus adalah formasi pengumpulan spiritual terbaik di guild kita. Ia akan mampu bertahan bahkan seorang transenden level 4 dan seorang yang berkultivasi. Menurut Anda, apakah itu masih belum cukup? Zhang Xuan melihat itu dengan sedih. Mungkin bagi orang lain itu banyak, tapi bagiku itu tidak cukup. Satu batu spiritual akan pecah dalam 2 tarikan nafas, meskipun 10 batu. Mungkin hanya dengan 20 tarikan nafas, apa bedanya? Zhang Xuan berkata, apakah Anda mempunyai informasi apa yang mengekstrasi esensi spiritual dari batu yang memasukkan di dalamnya? Tidak peduli berapa banyak yang aku masukkan. Tidak peduli berapa banyak, untuk Tuan Zeng. Kita punya itu, tapi itu formasi kemampuan spiritual level 5. Kita hanya punya cetak biru formasinya, tidak punya bendera dan fondasinya. Zhang Xuan yang berpikir sedih, cetak birunya aja ya. Setelah menyia-nyiakan separuh hariku menjalani ujian, akhirnya hanya segini yang ku dapat, ucap Zhang Xuan. Jika begitu berarti aku sudah membuang waktuku yang banyak. Dasar tidak berguna. Ayolah Tuan Zhang, cetak biru ini bahkan ditinggalkan oleh master formasi bintang 5 guild pertama saat pertama kali didirikan. Jika itu tidak meminta terlebih dahulu ke markas besar, jika mereka menginginkan cetak biru bintang 5, mungkin tidak akan disetujui. Di sana kakek yang sebelumnya berkata, sebenarnya Anda masih bisa membuat formasi level 5 tanpa fondasi bendera, hanya saja Anda perlu mengukir plat formasinya. Ya, mengukir plat formasi jauh lebih sulit daripada menyiapkan formasi. Tidak mungkin kau berhasil. Selain itu, aku dapat plat formasi level 5 kosong dari plat pusat sebelum ini, dan aku sudah mencobanya sendiri. Itu akan sulit. Namun Zhang Xuan yang telah mendengarnya, tunggu. Bisa kau menunjukkan padaku cetak biru formasi pengumpulan spiritual level 5 dan juga plat formasinya? Jika tidak ada cara lain, biarkan saja seperti ini, ucap Zhang Xuan. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tapi ya sudahlah, ini adalah plat formasinya. Diberikanlah plat formasi itu. Zhang Xuan berpikir, walaupun formasi level 5 dan formasi level 4 hanya berjarak 1 level, memang terasa perbedaannya cukup besar. Jika kau tidak berada di level itu, bahkan dengan bendera formasi fondasinya juga tidak akan cukup untuk mengaturnya. Jika aku menggunakan perpustakaan Heavenly Path, akan ku cari tahu kelemahannya seminimal mungkin. Tuan saya berkata, ketua guild Cheng, tunjukkan padaku formasi level 5 yang kosong. Tentu ini adalah pisau ukir. Untukmu kau bisa mencobanya, ucap Zhang Xuan. Dan Zhang Xuan pun mencoba mengukirnya. Dia mengukirnya dengan sepenuh hati, dan aku bahkan tidak bisa mengukir apapun meskipun mempunyai metode yang lebih sederhana. Akan sia-sia. Lalu Zhang Xuan mencoba memeriksanya dengan Heavenly Path miliknya. Terlihat kelemahan. Formasi level 5 kosong dibuat menggunakan perak dingin dan emas 9 inci oleh pandai besi bintang 5 Yangsu. Ia sangat tangguh dan hanya pisau pahat spiritual tingkat tinggi atau senjata spiritual tingkat menengah yang didapatkan dan dapat mengukir pada besi itu. Senjata spiritual ya. Lalu, aku tahu cara mengukirnya. Apakah di antara kalian memiliki pedang spiritual atau tingkat menengah keberadaannya? Jika boleh, aku bisa meminjamnya sebentar, ucap Zhang Xuan. Pedang spiritual tingkat menengah. Aku punya satu, tapi apa yang Anda ingin lakukan dengannya? Izinkan aku menggunakannya sebentar, ucap Zhang Xuan.
Ya ini tentu silahkan, ini pedangnya, ucap Tuan Zeng. Chang Xuan pun membuka pedang itu. Dia menyalurkan ki-nya ke dalam pedang itu. Lalu pedang ini kenapa? Zeng, pedang ini Imperial Jade kau sudah memilikinya cukup lama tapi dia belum menyerah padamu. Jadi begitu ya, pedang ini khawatir terhadap orang asing. Jika itu masalahnya, maka Chang Xuan akhirnya memberikan atau menyalurkan ki miliknya kepada pedang itu sendiri. Dia berkata, diamlah, patuhi perintahku, ucap Chang Xuan. Kau terus melompat-lompat seperti itu, aku akan benar-benar menghabisimu. Lalu spirit euforia tercipta. Tuan Zeng berkata, wah, pedang Imperial Jade baru saja diserahkan padanya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Selama 5 tahun ini aku menghabiskan banyak waktu untuk bersamanya dibandingkan dengan istriku. Aku belum membuat kemajuan sedikit pun dengan pedang ini dan dia masih memberontak. Namun kau hanya mengeluarkan spirit euforia setelah dimarahi sebentar. Begitu saja, ini sama sekali tidak adil. Di sana aku hampir lupa dia adalah penilai super yang bahkan seluruh pialanya air mengalir didapatkan. Tuan Zhang hanya meminjam, tidak akan mengambil pedangmu, kau ucap Tuan Sai. Akhirnya Zhang pun menancapkan formasi itu ke dalam batu atau ke dalam dinding. Bukankah dia mungkin formasi itu, kenapa dia malah membutuhkan pedang? Lalu tiba-tiba saja Chang Xuan menggunakan energi ki pedangnya. Apa? Sword Intent? Tidak. Sword Heart? Apa ini? Tuan Zhang, itu transformasi level 5 memerlukan pisau pahat spiritual tingkat tinggi atau lebih untuk mengukirnya. Jadi itu ya yang dia maksud. Sesuatu seperti ini tidak ada di aliansi formasi seluruh kerajaan. Jangan bilang kalau dia mencoba memasangkannya dengan weapon intent dan menggantikannya sebagai pisau. Lalu Chang Xuan berkata, baiklah kalau begitu. Lucid Analytic menebas beberapa kali. Fan Kushing Facet Lucid Mind. Tang kentang, itu berhasil. Tuan Zeng berkata, menggunakan pedang untuk mengukir platformasi. Tidak heran dia bisa menghalau formasi hanya dengan tendangan saja. Dia benar-benar hebat. Lalu akhirnya Chang Xuan pun selesai menutup pedangnya kembali. Seharusnya ini berhasil. Ini pedang Anda, Tuan Zeng. Nah begitu ya, kompatibilitas antara pengguna senjata dan seperti ini cukup langka dan dunia kultivasi. Saat seperti ini muncul, bertanya akan tersebar ke seluruh dunia dan akan diketahui semua orang. Aku sudah memiliki pedang ini selama hampir 5 tahun. Aku bahkan belum bisa membuatnya menyerah padaku. Sebaiknya aku berikan saja padamu pedang ini. Namun omongannya tidak didengar oleh Chang Xuan. Chang Xuan hanya fokus mencabut plat besi itu. Ini cukup sulit. Akhirnya lepas juga. Namun saat dilepaskan, tembok itu malah ikut rubuh bersama plat itu. Chang Xuan yang benar-benar kaget. Ya, apa aku harus mengganti semua ini? Di sana Master Zeng juga berkata, apakah kau sudah mengukir platformasi atau merobohkan seluruh bangunan sih? Mau berapa kali kau akan bikin tempat ini rugi, ucap Master Zeng. Pertama kali kau menghancurkan formasi besar gue, sekarang kau bahkan merobohkan seluruh tembok. Mungkinkah dinding gue masih informasi terbuat dari kertas, ucap Chang Xuan. Omong kosong macam apa itu? Kau saja yang terlalu OP bangsa, ucap Master Zeng. Namun di sana Tuan Sai berkata, Tuan Zhang, apakah kau berhasil memecahkan platformasinya? Ya, aku juga tidak yakin, tapi mungkin aku berhasil. Coba tunjukkan padaku, ucap Master Zeng. Baiklah, transformasi yang baik akan aktif saat esensi sejati menyatu dan tidak ada yang terjadi. Apa satu-satu ini gagal? Pedang adalah sebuah senjata kekuatan yang terlalu besar. Memang kau telah menahan kekuatanmu, tetapi mungkin masih tidak cocok untuk mengukir platformasi. Kurang tepat kau gagal, seharusnya platformasi malah pecah, tapi ini bahkan lebih bagus dari yang kukira. Mungkin ini sukses. Apapun transformasi ini, ketika mencapai telapak tanganku, ia ingin pergi. Tidakkah tidak masalah antara kalian? Ini menunjukkan bahwa ia memiliki semacam reaksi. Makhluk hidup akan meninggalkanmu ketika ia menganggapmu tidak cocok. Namun ini. Apa maksudmu reaksi makhluk hidup? Ya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh transformasi level 6, tetapi ini hanya transformasi level 5. Bagaimana caranya? Transformasi level hidup tidak hanya memanfaatkan 90% kekuatan informasi. Seiring berjalannya waktu, ia akan tumbuh dengan sendirinya, menyebabkan kekuatan sendirinya semakin kuat. Maksud Anda benar ini bisa aktif dengan sendirinya, dan juga kalau tidak perlu menggabungkan esensi ke dalamnya itu akan aktif dengan sendirinya? Ya, kurang lebih begitu. Selama kau mengaktifkannya terlebih dahulu, kau bisa mengkomunikasikannya dengan mengaktifkan formasinya dengan mudah tanpa esensi sejati. Lalu, coba
aku saja yang mengaktifkannya, Chang Xuan. Dan akhirnya Chang Xuan mengambil itu dan sang terlihat aura sudah muncul di sana. Ini sangat kuat, ucap yang lain ini seperti yang diharapkan dari formasi bintang 5. Efektifnya sangat menakutkan. Bagaimana ini, meskipun aku tidak tahu berada di jangkauan formasi, aku masih merasakan kepadatan mananya. Ya, ini sangat baik, ucap Chang Xuan. Good Master Zeng, berapa yang harus kubayar untuk formasi kosong ini? Apa yang kubicarakan, benda ini tidak ada gunanya jika bersamaku. Aku akan memberimu secara gratis. Hah, benarkah? Aku tidak bisa memberimu atau menawarkan sesuatu padaku secara cuma-cuma, karena kau adalah diakui oleh pedang Imperial Jet. Izinkan aku membantu Anda. Anggap saja ini sebagai harga untuk membeli platformasi, membantu mendapatkan pengakuan pedang. Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak tahu bagaimana melakukannya, tapi silahkan coba saja. Di sana Tuan saya berkata, jangan khawatir Tuan Zeng. Tuan Zhang adalah penilai bintang 5. Jika dia bilang mampu, aku rasa dia akan mampu. Tentu saja dia punya cara yang lebih baik untuk membuatnya tunduk padamu. Cara yang lebih baik ya. Mari kita lihat cara macam apa yang dia gunakan. Sambil Chang Xuan terlihat memegang benda itu. Chang Xuan akhirnya memegang benda itu, namun kekuatan itu terlalu besar bagi pedang itu. Chang Xuan benar-benar mengancamnya. Hei, lebih baik kau dengarkan apa yang kukatakan. Ketua Good Zeng mulai sekarang dan tunduk padanya. Oke, jangan lakukan hal yang tidak bangsat. Jika tidak, kau hanya akan menjadi batang besi rongsokan untukku jika kau terus melakukan hal semacam itu. Tuan Zeng berkata, tidakkah kau tahu bahwa senjata spiritual bukanlah penakut? Mereka tidak akan takut di bawah ancaman. Lalu Chang Xuan berkata, baiklah Tuan Zeng, ini sudah selesai. Lalu Chang Xuan pun melemparkan pedangnya. Namun akhirnya Tuan Zeng berkata, mustahil, aku sudah tidak merasakan perlawanan lagi dari pedang ini. Benar-benar seperti itu ya. Aku bahkan tidak bisa melakukannya setelah 5 tahun penuh. Satu-satunya ancaman yang dia lakukan justru masih melakukannya untukku. Apa karena aku kurang belajar? Atau mungkinkah dia terlalu OP? Atau aku harus lebih galak pada pedang ini? Chang Xuan yang sudah selesai dengan urusannya, dia langsung memberi hormat. Baiklah, karena semuanya sudah selesai, aku punya urusan lain, aku mohon undur diri. Lalu Tuan Zeng berkata, baiklah, tentu saja, sampai jumpa lagi ya. Di sana orang kakek-kakek yang tadi sebelumnya berkata, siapa sebenarnya Tuan Zeng ini? Aku juga nggak tahu dia datang entah dari mana dan muncul begitu saja. Kita harus melaporkannya segera. Iya benar, kita harus melaporkannya segera ke markas pusat. Dia bukan siapa-siapa dari kerajaan Tianshuan, bukan? Dalam waktu kurang dari 3 bulan, ia telah memenuhi syarat untuk menjadi guru terpelajar bintang 2 alkemis dan bintang 3. Ini benar-benar pencapaian sangat luar biasa.